Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dwi Kusuma, absen 20 dari kelas 12 IPA 1. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester, yaitu membuat video yang menjelaskan materi mengenai salah satu bab dalam kimia kelas 12, yaitu bab 1 maupun bab 2, yang diampu oleh Pak Danang Ardanto. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu sifat-sifat koligatif, yaitu tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif, yaitu tekanan osmotik, yang dilambangkan dengan I. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat koligatif, pengertian tekanan osmotik, contoh soal dan pembahasan, juga kesimpulannya. Nah, yang pertama ada pengertian sifat koligatif. Larutan. Sifat koligatif adalah suatu fenomena yang terjadi pada pelarut murni akibat penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau non-volatif, membentuk larutan encer dalam suatu ruang tertutup. Nah, sifat koligatif tidak berpengaruh pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang terbentuk dalam larutan. Sebagai contoh, larutan NaCl 0,1 molal akan memiliki sifat koligatif yang sama dengan larutan sukrosa 0,2 molal, walaupun kedua jenis larutan berbeda. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam air, NaCl terurai sempurna menghasilkan ion Na+ dan Cl-, masing-masing 0,1 molal, sehingga ion totalnya sama dengan 0,2 molal. Nah, adapun sukrosa terurai menjadi molekul-molekul sukrosa sebanyak 0,2 molal. Karena kedua larutan mengandung partikel-partikel zat terlarut dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,2 molal, maka sifat koligatif keduanya adalah sama, walaupun jenis partikel-partikel dalam kedua larutan tidak sama. Nah, sifat koligatif juga terbagi menjadi 4. Ada penurunan tekanan uap jenuh atau dilambangkan dengan delta P. Rumusnya itu P larutan sama dengan XP dikali P murni. Yang kedua ada kenaikan titik didih atau delta TB. Rumusnya delta TB sama dengan TB dikurang TB murni atau sama dengan KB dikali M. Nah, yang ketiga ada penurunan titik beku atau delta F. Dengan rumus F sama dengan TF murni dikurang TF atau sama dengan KF kali M. Yang terakhir atau akan kita bahas lebih lanjut osmotik atau dilambangkan dengan P. Rumusnya itu ada P sama dengan M R kali T. Selanjutnya ada pengertian dari tekanan osmotik. Nah, apa sih osmotik itu? Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Jadi, molekul pelarut akan melewati membran semi-permeable dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju larutan yang lebih pekat. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya kesetimbangan. Nah, ada dua nih pembebasan yang dapat diamati, yaitu dialisis dan osmotik. Nah, jika hanya molekul-molekul pelarut air yang dapat menembus membran, proses yang terjadi disebut osmosis, dan membran yang digunakan untuk proses ini disebut membran osmotik. Jika partikel-partikel air maupun partikel-partikel zat terlarut dapat menembus membran, seperti dalam beberapa sistem makhluk hidup, proses ini disebut dialisis, dan membrannya disebut membran dialisis. Contoh dari tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari adalah berpindahnya air yang terserap dalam tanah menuju sel akar tanaman. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeable. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmotik. Nah, rumus dari tekanan osmotik ini seperti yang kita bahas di awal, P sama dengan M kali R kali T. Ini ada contohnya dulu dari tekanan osmotik.
Di gambar A, keadaan awal yaitu A atau air murni, dan B, larutan dipisahkan oleh membran semi-permeable. Lalu pada gambar kedua, B, setelah beberapa saat peristiwa osmosis terjadi, ditandai dengan meningkatnya volume larutan pada tabung B. Yang terakhir C, tekanan balik dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Jumlah tekanan balik yang dibutuhkan merupakan tekanan osmotik larutan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang rumus tekanan osmotik. Inti dari rumus tekanan osmotik itu ada P sama dengan M dikali R kali T. Nah, jika tidak diketahui M-nya, maka dapat dicari pula dengan N per V. Sehingga dapat disimpulkan pula P sama dengan N per V dikali R dikali T. Untuk keterangannya, P merupakan tekanan osmotik dengan satuan atm, V merupakan volume larutan dengan satuan liter atau desimeter kubik, N sama dengan mol zat terlarut dengan satuan mol, M merupakan konsentrasi molar partikel dengan satuan mol per liter, R merupakan tetapan yaitu 0,082 liter atau atm per mol. Lalu T sama dengan suhu dengan satuannya Kelvin. Nah, setelah itu di sini saya akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada pertanyaan, berapa tekanan osmotik suatu larutan naftalen atau C10H8 dalam benzena yang mengandung 10 gram naftalen per 1 liter larutan jika suhu larutannya adalah 15 derajat. Nah, di sini MR udah diketahui ya, yaitu 128. Langsung masuk ke pembahasan, kita tulis dulu yang pertama, yaitu diketahuinya. Berapa tekanan osmotik suatu larutan naftalen C10H8 dalam benzena yang mengandung 10 gram? Nah, berarti kita tahu nih masanya itu ada 10 gram per 1 liter larutan. Nah, itu dapat kita ketahui juga berarti volumenya ada 1 liter. Lalu jika suhu larutannya adalah 15 derajat. Nah, kita tahu nih suhunya 15 derajat. Namun sesuai rumus yang tadi kita bahas, di sini satuan untuk derajatnya itu Kelvin. Maka kita tambahkan dengan 273 sehingga suhunya adalah 288 Kelvin. Langsung kita jawab, karena di sini M-nya tidak diketahui, kita cari dulu M-nya. Kita menggunakan rumus P sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, N-nya kan juga nggak tahu nih kita berapa. N-nya kita cari dulu dengan rumus massa per MR, yaitu massanya kita masukin 10 gram per MR-nya 128. Sehingga N-nya sama dengan 0,781 mol. Nah, lanjut kita masukin ke rumusnya. P sama dengan M dikali R dikali T, atau P sama dengan N per V dikali R kali T. Nah, langsung kita masukin dari yang udah kita ketahui semuanya nih. P sama dengan N-nya 0,781 mol per 1 liter dikali tetapannya R 0,082 atm per mol dikali P suhunya 288 Kelvin. Sehingga P sama dengan 0,781 mol per liter dikali 23,616. Nah, sehingga mencapai di hasil P sama dengan 18,5 atm. Itu sudah kita bulatkan ya. Nah, terakhir kita akan membahas kesimpulannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Rumusnya itu P sama dengan M dikali R. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pula untuk sumber-sumber yang saya dapat, yaitu buku paket kimia kelas 12 IPA, juga untuk blog ruangguru.com. Sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.